Ketika itu, Kiai Haji Harisa AS belum berpikir untuk mendirikan lembaga pendidikan formal, madrasah atau pesantren. Apalagi ketika itu dia tidak punya lahan. Namun muncul desakan masyarakat agar disiapkan sekolah agama formal bagi anak-anak mereka. Waktu itu baru berpikir, apa yang saya harus bikin ke sekolah, Ustaz, kata mereka. Buatkanlah anak-anak kami ini sekolah yang tidak sampai bertentangan atau bertolak belakang dari apa yang dilakukan selama ini, lanjutan daripada itu. Disitulah mulai berpikir bahwa beliau ingin membuka pesantren. Kalau begitu pesantren yang cocok untuk anak-anak kita ini. Tapi di mana? Ya, anak-anak kita ini anak-anak kampung di sini. Beliau juga tidak punya tanah, kasihannya. Cuma punya rumah saja di belakang sana, yang tadi sudah diliput gambarnya. Rumah kecil, tanah sempit. Beliau tidak punya lahan gitu. Tapi desakan orang tua waktu itu meminta anak-anak mereka supaya dibikinkan sekolah agama lanjutan, pesantren dari apa yang sudah dibina dari sejak awal ini. Maka akhirnya ada sekolah As-Adiyah, Ibtidaiyah ya, Madrasah Ibtidaiyah As-Adiyah Layang waktu itu, yang bersedia menumpangkan santri-santri pertama An-Nahda ini untuk itu. Perjuangan Kiai Haji Harisa untuk membangun pesantren menghadapi banyak tantangan. Sebabnya dia tidak punya lahan maupun modal pendirian. Namun berbagai tantangan tak membuatnya mundur. Tak heran kalau beberapa kali harus berpindah-pindah tempat ketika merintis pesantren An-Nahda. Awalnya numpang di As-Adiyah, kemudian pada tahun 1989, tahun 1989, maaf, pesantren An-Nahda ini mulai mengalami yang namanya bisa saya tantangan ketika Masjid Quba dan As-Adiyah tidak lagi memberikan tempat untuk An-Nahda karena keterbatasan tempatnya juga. As-Adiyah yang juga mulai bertambah juga santrinya, tingkat-tingkat ibtidaiyah itu juga ada persoalan lain yang saya tidak bisa sebutkan di sini, sehingga akhirnya tahun 1989 An-Nahda harus angkat kaki dari tempat awalnya, yaitu di Masjid Quba dan Madrasah As-Adiyah itu. Nah, disitulah An-Nahda mendapat wakaf tanah di Sudiang. Di situ ada pengurus yang berbaik hati mewakafkan tanahnya. Dari situlah An-Nahda membuka pesantren yang kedua, namanya Kampus 2. Ya, Kampus 2 yaitu di Sudiang, pesantren An-Nahda Sudiang. Dibukakan di situ juga sanawiyah dan aliyah. Nah, sebagian santri yang tidak bisa ke Sudiang tetap ingin lanjut di Layang. Nah, di sini ternyata Masjid Nurul Ihsan juga memberikan kesempatan, memberikan tempat bagi An-Nahda, pesantren An-Nahda untuk membuka juga kelas di di Masjid Nurul Ihsan. Nah, inilah yang menjadi kampus 1 namanya. Jadi kampus 1 di Masjid Nurul Ihsan bagi anak-anak Layang yang tidak mau ke Sudiang, yang tidak bisa ke sana, tetap di sini. Saya termasuk adalah bagian dari itu, santri Layang. Ya, numpangnya di Masjid Nurul Ihsan. Kemudian dikembangkan lagi di belakang ini, membeli lahan. Juga di An-Nahda Sudiang juga dibuka kelas-kelas pesantren sanawiyahnya dan aliyahnya. Nah, kembali terjadi masalah lagi di tahun 1995 terjadi masalah karena yayasan waktu itu,
yayasan di Sudiang sana itu pengurusnya yang mewakafkan itu tidak mau lagi mengakui wakafnya, sehingga terjadi masalah hukum. Tanah wakaf dikembalikan kepada yang mewakafkan karena berhasil memenangkan peradilan. Akhirnya anak-anak pesantren Sudiang sana kembali dibawa ke layang sini. Mereka harus dimutasi ke sini karena tempatnya di sana bermasalah hukum, sehingga istilahnya ya kasarnya diusir dari kampusnya. Maka pindahlah mereka ke sini, ditampung dulu di layang. Dan ada lagi bendahara kami di sini, pengurus pesantren namanya Haji Idham Rapid Lambau. Ia membelikan kami tanah di belakang sana, tanah bekas penampungan sampah. Itulah yang diwakafkan juga kepada pesantren, dan akhirnya kita membangun kampus 3. Ya. Nah, itulah berdirinya kampus 3 di sana. Jadi ada 3 kampus. Kampus 1 tetap di layang ini, kampus 2 yang bermasalah di Sudiang, dan kampus 3 yang ada juga di layang sana di belakang. Itulah yang menjadi kampus dari Pondok Pesantren Nahdah yang beliau bina. Jadi akhirnya beliau tidak lagi membina di Sudiang, tapi fokus di Masjid Layang ini berurusan dengan di kampus 3. Itulah yang beliau lakukan, itulah yang beliau baktikan, abdikan dirinya pada lembaga pendidikan pesantren yang beliau bina, yaitu Pondok Pesantren An-Nahdah. Sampai di akhir hayatnya beliau tidak pernah bergeming daripada prinsip yang beliau pegangi, yaitu bahwa masyarakat tidak akan bisa dibina kecuali melalui pendidikan agama dari tingkat remaja dan anak-anak itu. Disitulah beliau membina remaja, membina masyarakat dari jalur pendidikan pesantren di layang ini.